Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Nah, seperti biasa, kali ini akan bacain lagi yang curhat ya. Jadi yang curhat tuh yang DM ke Instagramnya Zain Permana nih. Jadi buat teman-teman yang mau curhat dan curhatan yang mau dibahas, boleh banget direct message aja ke Instagramnya Zain Permana. Jangan lupa follow dulu ya. Walaupun sebetulnya nggak follow juga, nanti lama-lama akan dibacain. Dan harap bersabar menunggu karena ternyata antriannya juga panjang ya, yang DM pun banyak gitu. Kalau teman-teman pengennya konsultasi, jadi gini, kalau DM dan curhat itu kan saya bacain dan saya bahas. Dan saya bahasnya tuh belum tentu ngasih solusi ya, dibahasnya juga bisa jadi cuma ngejelasin seperti apa mekanisme psikologis yang terjadi, kenapa bisa begitu, biasanya apa yang dilakukan atau apa yang sebaiknya dilakukan. Biasanya kayak gitu dan bahasnya biasanya umum supaya jadi pelajaran buat banyak orang. Tapi kalau teman-teman pengen konsultasi psikologis ya lebih dalam dan kemudian pengen diskusi lebih lanjut ya, eh, ya mendingan konsultasi psikologis aja atau konseling ya. Boleh banget konseling ke platform yang baru saya buat ya, baru dimulai, namanya Hey Academy ya. Teman-teman boleh banget heyacademy.id ya, teman-teman boleh banget masuk ke situ. Ada banyak konselor yang bisa membantu teman-teman dan topik dan bidang bidang kajian dan juga bidang pendalaman mereka macam-macam. Jadi teman-teman bisa milih di antara para konselor yang ada, teman-teman mau konseling sama siapa ya. Ada psikolognya juga di situ gitu. Jadi teman-teman yang mau curhat boleh ke nge-DM ke Zain Permana Instagram. Untuk yang mau konseling boleh ke, atau konsultasi psikologis boleh ke heyacademy.id gitu ya. Nah, sekarang mau bacain lagi direct message yang udah masuk. Oke ya. Ada seseorang perempuannya yang curhat, "Assalamualaikum," katanya, "mau ikutan sesi curhatnya dong. Saya mahasiswi tingkat akhir yang sudah menikah," katanya. "Sebelum menikah, saya sudah tahu latar belakang calon suami saya. Dan calon suami saya ini ternyata tidak pernah move on sama seorang perempuan yang mantan pacarnya, si perempuan yang gak bikin si calon suaminya move on ini adalah seseorang perempuan yang ternyata nikah duluan gitu ya. Awalnya saya positive thinking, ya namanya tiap orang pasti punya cerita cintanya masing-masing gitu. Tapi pas setelah nikah, saya cek HP-nya, ternyata ada riwayat panggilan telepon dari mantannya yang sudah menikah itu ya. Meskipun itu beberapa hari sebelum menikah sih. Jadi dia, si sahabat kita yang curhat ini, menemukan bahwa ada riwayat telepon dari mantannya beberapa hari sebelum mereka menikah ya. Kan belum nikah ya. Jadinya saya aware dan sadar apakah suami saya masih sayang banget sama mantannya. Saya jadi cemburu ya, itu wajar banget ya gitu. Apalagi baru-baru nikah gitu. Singkat cerita ya, setelah menikah saya pernah disuruh ke rumah ibunya di kampung sendirian saat bulan puasa. Katanya temenin ibunya, kasihan karena bapaknya kerja di luar kota. Oke lah, saya ke kampungnya tanpa ditemani suami, dan 2 minggu di sana saya bisa menyimpulkan bahwa ibunya masih belum percaya sama saya. Ibunya sangat judes, setiap aku bicara baik-baik selalu ditanggapi dengan nada tinggi. Sedih banget kalau ingat itu ya. Jadi sahabat kita ini 2 minggu berada dengan ibu mertua, dan dia merasa bahwa ibu mertuanya ini, dia menyimpulkan bahwa ibu mertuanya belum percaya ya, mungkin belum sayang sama si sahabat kita yang curhat ini. Nah, masalahnya di sela-sela saya mengerjakan skripsi, saya suka kepikiran. Oke, kepikirannya menarik nih. Kok kayaknya saya rugi ya? Suami masih sayang sama orang lain, ibu mertua juga bisa dibilang judes. Akhirnya untuk menghilangkan stres, saya suka buka Shopee untuk berbelanja ya. Video ini tidak disponsori oleh Shopee walaupun saya membuka peluang untuk shopping ke si sponsor ya. Gitu.
Suka belanja dengan bisikan dalam hati, biarlah suami dan mertua tidak sayang sama saya. Gak apa-apa suami dan mertua gak sayang sama saya. Yang penting saya bisa bahagia dengan cara saya sendiri, yaitu belanja online. Tapi lama-kelamaan, saya jadi sering banget belanja online ini. Alih-alih menghilangkan stres dan mencari kebahagiaan, saya bisa belanja online hingga 3 kali seminggu dengan pengeluaran yang cukup banyak. Dan barang yang dibeli itu bukan barang yang perlu-perlu amat ya, jadi boros tuh ya. Saya suka kepikiran, kasihan suami saya kerja tiap hari, tapi saya sering menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting gitu. Tapi di sisi lain, saya juga berpikir, gak apa-apalah, saya juga perlu bahagia. Melihat sepertinya suami saya masih sayang dengan mantannya dan mertua saya yang cukup galak. Tolong pencerahannya ya bang. Ini ke saya kali ya, bilang bang. Bagaimana saya menghadapi sikap saya ini? Terima kasih banyak. Oh iya, latar belakang suami saya anak tunggal. Lulusan SMK, bapaknya penjual bakso keliling dan ibunya memiliki penyakit langka, akromegali. Sedangkan saya, alhamdulillah dari keluarga yang semuanya kuliah, bapak saya kepala sekolah, sudah pensiun. Jadi kalau ingat background yang tadi disebutkan, sahabat kita ini merasa bahwa dia tuh merasa rugi nikah sama si lelaki ini, sama suaminya sekarang ya. Dan belanja online yang berlebihan jadi alternatif untuk bisa mencari kebahagiaan saya. Seperti itu kira-kira ya. Wow, menarik ya ceritanya ya. Ada beberapa hal yang pengen banget saya komentarin nih dari sahabat kita ini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman kalau berumah tangga ya memang mau gak mau komunikasi itu jadi jalan yang paling penting ya. Komunikasi itu menjadi media yang paling vital, paling urgent untuk ngecek apakah teman-teman tuh kondisi rumah tangganya baik-baik aja dan aman-aman aja ya. Paling vital dan urgentnya kenapa? Supaya dinamika atau keseharian dalam rumah tangga tuh isinya gak asumsi. Jadi kalau saya membaca ini, isinya tuh masih asumsi dari sahabat kita yang curhat. Maksudnya asumsi itu gimana? Contohnya gini ya. Siapa yang bilang atau sudahkah dikonfirmasi bahwa si suaminya ini memang masih sayang sama mantannya? Apa faktanya? Apa faktanya? Faktanya jelas katanya. Faktanya bahwa ada riwayat telepon dari mantannya beberapa hari sebelum mereka menikah. Apakah itu tanda bahwa suaminya sayang sama mantannya? Kan belum tentu, bisa jadi mantannya atau suaminya ini nelepon memang ke mantannya untuk bilang bahwa dulu aku pernah sayang sama kamu, tapi aku mau nikah, doakan ya, mudah-mudahan kita berkah, sakinah, mawadah, dan rahmah sama keluarga baru masing-masing. Kan bisa jadi gitu. Tapi kan itu gak dikonfirmasi. Mudah-mudahan kebayang sampai sini ya. Dan jadinya kasus itu atau kejadian itu ngecek riwayat telepon yang tanpa dikonfirmasi, jadi asumsi yang membuat sahabat kita ini berkesimpulan bahwa suaminya gak setia. Suaminya kemudian masih sayang sama mantannya. Dan kemudian merasa rugi gitu. Aku kuliah gitu ya. Dan itu hal yang beda sih sebetulnya. Cuman kan itu datang dari asumsi bahwa suaminya masih perkiraan, prasangka bahwa suaminya masih sayang sama si mantannya. Faktanya gitu nggak? Pernah divalidasi nggak? Pernah ditanya nggak? Dikonfirmasi nggak? Diverifikasi nggak data itu? Kan enggak ya. Yang kita dengar atau yang saya baca sekilas sih, sahabat kita yang curhat ini, yaitu tadi mengambil kesimpulan sekilas, kemudian menganggap kesimpulan itu yang paling benar, yaitu bahaya ya. Komunikasi penting, itu satu, itu ke suaminya. Maka yang harus dibenahi adalah cara kita berpikir tentang, cara si sahabat kita ini berpikir tentang suaminya ya. Dan kita, ini jadi pelajaran buat kita semua yang kemudian nanti berumah tangga, untuk bisa selalu sabar, untuk mau memverifikasi, mengklarifikasi, supaya asumsi-asumsi ini gak ketanam terus.
Jadi kalau asumsi-asumsi ini nggak dituntaskan, nggak dikomunikasikan, terus aja mendarah daging jadi kesimpulan-kesimpulan persangka-persangka yang nggak baik. Padahal bisa jadi suaminya kan kerja bener, banting tulang, ngebayarin Shopee-nya, coba. Masih disebut sayang sama mantan. Kecuali kalau ternyata suaminya terbukti ngebelanjain atau nge-check outin semua keranjang yang ada di aplikasi mantannya, ngebelanjain mantannya, itu baru boleh marah kan gitu ya. Ini kan faktanya cuman beberapa hari sebelum mereka nikah ada riwayat telepon. Yang saya tahu itu ya, karena kan ini makanya kalau kita tahu dari curhatan aja kan gitu ya. Kecuali kan kalau konseling kan bisa saya tanyakan ke si yang curhat ya. Dari apa aja sih fakta-fakta yang menunjukkan atau membuktikan bahwa sang suami masih sayang. Jangan-jangan kecurigaan kita aja. Nah gitu ya, lama-lama kecurigaan atau kecemburuan yang tidak mendasar membuat kita punya prasangka yang buruk terhadap orang lain. Dan itu yang mesti kita awasi, waspadai, jangan sampai terjadi. Maka usahakan komunikasi yang mengandung verifikasi dan klarifikasi. Verifikasi dan triangulasi. Begitu ya. Itu yang pertama soal suami. Yang kedua soal ibu. Nah menarik nih ya. Jadi kita tidak bisa, jadi gini ya, kita kemudian tidak bisa dalam jangka waktu 2 minggu mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu judes, jutek dan tidak sayang sama kita sebelum kita betul-betul ngecek secara berkala apakah yang kita lakukan kepada orang lain itu udah tepat atau belum, memuliakan atau enggak, sesuai ekspektasinya atau enggak, kan gitu ya. Kita perlu ngecek. Jadi yang saya baca dari kisah si sahabat kita ini adalah sahabat kita ini senang berasumsi dan cepat-cepat mengambil kesimpulan dan kemudian lebih percaya sama kesimpulannya daripada mau untuk mengkomunikasikan dan ngobrol langsung sama yang bersangkutan. Misal sama ibunya, "Bu, terima kasih udah nerima saya, tapi saya masih merasa bahwa saya dijudesin, dijutekin. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk ibu?" Kan bisa diobrolin gitu sebetulnya. Tapi kan nggak tahu ya, barangkali mungkin sudah. Tapi kan 2 minggu itu jangka waktu yang terlalu sebentar. Ya, itu 2 gitu. Terus 3. Apapun alasannya, gini ya, ini misalkan gini ya. Kalaupun memang benar dan fakta bahwa suaminya itu ternyata masih sayang sama mantannya, 1, dan kalaupun benar ternyata ibunya juga tidak sayang dan kemudian judes sama sahabat kita ini, 2, kalaupun itu benar ya, bukan prasangka. Walaupun pas saya baca itu masih prasangka ya, tapi ini kalaupun memang itu bukan prasangka dan itu benar, apakah kemudian kita boleh nyari-nyari alasan untuk bisa boros gitu ya? Apakah memang boleh boros? Jadi contohnya gini, gara-gara aku dizolimi sama orang, maka aku boleh dong untuk menghancurkan kehidupanku, memboros-boros untuk belanja barang-barang yang gak penting. Emang boleh gitu? Sampai sini kebayang gak? Artinya logika berpikir sahabat kita ini kayaknya masih bermasalah. Jadi seolah-olah gini, karena aku disakiti sama A, maka aku boleh loh melampiaskan sama C, D. Karena aku disakiti dan dijudesi, dilukai sama A, B, C, maka aku boleh melakukan D, E, F. Emang itu cara kita berperilaku? Kan bukan ya. Apa yang kita lakukan kemudian harus ada jangkar atau tujuan ya. Harus ada alasan yang bertujuan. Apakah kemudian menggapai ridho Allah misalkan? Apakah yang aku lakukan membuat kemanfaatan? Itu landasan berpikir. Jadi perilaku kita tuh bukan karena aku, jadi gara-gara kamu. Jadi gini, kenapa aku boros? Gara-gara kamu loh. Yang boros kan aku, bukan kamu. Kebayang gak? Aku boros gara-gara A dan B. Emang yang belanja di Shopee siapa? A dan B? Kan bukan. Tapi kan gara-gara A dan B, ya gak bisa gitu. Logikanya gak masuk. Nah, cara buang-buang uang dan boros-boros ini ciri bahwa sahabat kita ini masih kurang matang cara berpikirnya. Ya, masih kurang dewasa, kurang bijaksana dalam menghadapi hidupnya. Apalagi, nah ini yang agak miris menurut saya, ini ciri dari error dan kesalahan berpikir sahabat kita ini adalah gini. Sahabat kita ini tiba-tiba bilang bahwa dia merasa rugi
Artinya apa? Rugi itu kan berarti dia punya sesuatu yang lebih dibanding suami dan keluarganya. Nah, merasa diri lebih itu ada kesombongan di dalam dirinya. Karena kata-kata yang dia pakai adalah rugi, kebayang nggak? Rugi itu artinya aku harusnya dapat apa, ini malah apa. Seolah-olah dia punya banyak sesuatu yang bisa dikasih, seolah-olah. Padahal ternyata dari kisahnya yang singkat aja kita bisa membaca bahwa itu tuh asumsinya. Itu tuh prasangkanya. Belum ada faktanya. Dan dia bergerak, berperilaku berdasarkan asumsi tadi. Belanja di Shopee karena, jadi kebayang nggak kalau kita berperilaku tuh karena orang lain. Gara-gara aku nggak ditanya sama kamu, aku nggak akan mandi ah. Loh, kan badan kita. Nah, ini yang lebih parah lagi, uangnya uang suaminya. Uang suaminya yang dipakai belanja gitu. Terus dia bilang suaminya nggak sayang sama dia, sayangnya sama mantannya, tanpa bukti lagi. Nah, kayaknya sahabat kita perlu istighfar ya. Perlu tobat ya. Dan tadi malah dia sombong dan mendiskriminasi bahwa merendahkan keluarganya, merendahkan keluarga suaminya, bahwa keluarga suaminya itu ibunya punya penyakit langka, bapaknya cuma sekedar tukang bakso keliling, dan anaknya ini, si suaminya ini yang mestinya dia cintai dan muliakan hanya lulusan SMK, sementara aku, ini saya nadanya lebay aja ya, sementara aku dari keluarga yang semuanya kuliah. Wah, ini bahaya nih, ada mindset yang salah dari sahabat kita yang curhat ini ya. Jadi membangun keluarga itu bukan tinggi-tinggian gengsi ya, bukan. Tapi seberapa mampu, jadi berumah tangga itu kemudian bukan tinggi-tinggian gengsi, tapi seberapa mampu kita merendahkan diri, pengabdi pada Allah melalui orang-orang yang kemudian dipilihkan, dijodohkan dalam mahligai pernikahan. Dan kita bersabar atasnya, kemudian berkolaborasi sama orang yang kita cintai ini untuk menggapai ridhonya. Gitu. Sabar adalah tangga-tangga selanjutnya menuju surga. Sabar dalam pernikahan adalah tangga-tangga selanjutnya untuk menuju surganya Allah. Dan mensyukuri tiap kekurangan dan kelebihannya itu menjadikan rumah tangga jadi lebih baik ya. Jadi saran saya sih hindari asumsi, mulai cek lagi dan lihat lagi betapa bersyukurnya kita mendapatkan orang-orang terbaik dalam hidup kita. Pasti skenario Allah tuh yang terbaik. Gitu teman-teman ya. Atau mungkin sahabat-sahabat yang nonton video ini punya komentar lain, punya pendapat lain, boleh chat aja, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau teman-teman pengen konsultasi seputar rumah tangga, kita punya konselor yang bisa bahas itu ya, bisa membantu teman-teman fasilitas itu, atau ke saya juga boleh. Teman-teman bisa cek aja nanti di heyacademy.id, teman-teman bisa konsultasi psikologis dan konseling di situ ya. Itu aja video kali ini, terima kasih udah nyimak. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, share ke teman-teman yang mungkin punya kasus yang mirip-mirip sama sahabat kita yang curhat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Zen Permana pamit, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.